pada pokok bahasan mengenai infrastruktur bisnis digital, saya sedikit memaparkan beberapa teknologi yang banyak digunakan dan cukup pesat perkembangannya begitu dalam era teknologi informasi yang begitu masif gitu ya, atau kita menyebutnya Industrial Revolution 4.0. Nah, di antara beberapa teknologi itu saya ambil 2 atau 3 teknologi yang kira-kira akan digunakan cukup masif untuk bagaimana mengatur jaringan rantai pasok ke depan, dan juga bahkan beberapa sudah mengadopsi itu dan memberikan efek yang cukup positif. Nah, teknologi itu yang pertama adalah RFID, yang menjadi dasar perkembangan teknologi IoT, Internet of Things, dan yang terakhir adalah blockchain. Tapi sebelum kita membahas 3 teknologi itu, kita akan coba lihat tantangan hari ini. Tantangan supply chain hari ini yang pertama adalah fluktuasi demand. Kita tahu bahwa demand atau permintaan lah yang mengenerate atau yang menggerakkan seluruh aktivitas supply chain. Kalau tidak ada permintaan, bagaimana kegiatan supply ini dijalankan? Kan tentu saja tidak perlu ya. Sehingga harus berdasarkan permintaan konsumen. Nah, masalahnya ketika permintaan itu kemudian tidak dapat ditangkap dengan baik, ditangkap dengan cepat, ditangkap dengan akurat, maka seringkali salah prediksi. Permintaannya 100, tapi yang diproduksi misalnya 50, sehingga 50 yang lain tidak terpenuhi kebutuhannya. Atau yang sering terjadi adalah fluktuasi. Diperkirakannya naik, tapi ternyata tiba-tiba drop, gitu ya. Diperkirakannya di bawah, tiba-tiba naik, gitu ya. Apalagi kondisi seperti ini sering kali dijumpai di kondisi nyata. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua adalah ripple effect. Efek yang berkelanjutan, karena kita tahu supply chain itu titik menghubungkan end to end, dan diantaranya itu banyak sekali titik-titiknya. Begitu ada kejadian di satu titik, maka efeknya akan membentuk ripple, gitu ya, akan akan mempengaruhi satu sama lain, gitu ya. Efeknya akan jadi panjang dan berlipat ganda. Misalnya ada kerusakan atau misalnya katakanlah keterlambatan pengiriman, maka konsumennya punya efek, terus kemudian inventorinya punya efek karena dia harus menampung lebih banyak barang karena aktivitas distribusinya tidak dijalankan. Produksi mungkin akan terhambat karena menunggu inventorinya yang normal kembali, gitu ya, karena terlalu banyak barang yang ditumpuk. Terus kemudian mungkin suppliernya juga akan punya efek karena seharusnya sudah mengirim tetapi ternyata diminta untuk tidak mengirim misalnya. Efeknya akan panjang. Nah, karena tadi ya efeknya yang panjang juga kadang-kala manajemen resikonya juga tidak efektif gitu. Karena terlalu banyak yang diperhitungkan gitu ya, sehingga bagaimana memanage resiko di antara uncertainty gitu ya, ketidakpastian yang begitu tinggi biasanya seringkali tidak efektif. Lalu selanjutnya, karena tadi supply chain itu menghubungkan antara end to end, seringkali yang di sisi customer tidak bisa melihat betul bagaimana proses yang ada di sebelumnya, gitu ya, di sepanjang sebelumnya. Khususnya misalnya kalau kita bicara sudut pandangnya adalah pull strategi, gitu ya, strategi yang tadi ya ditarik, gitu ya, artinya permintaan itu di-generate terlebih dahulu oleh customer, maka kebutuhan akan informasi mengenai produknya, produk saya sudah sampai mana, itu menjadi penting. Dan yang terakhir adalah tantangannya adopsi teknologi yang lambat di beberapa bidang supply chain mengakibatkan itu tadi inefisiensi, gitu ya, tidak efisiennya proses. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang supply chain cukup lama dalam hal mengadopsi teknologi, gitu ya, atau kita sebutnya teknologi obsolescence, jadi teknologinya sudah usang gitu. Nah, kita akan masuk sedikit membahas tentang tadi emerging teknologi yang mungkin bisa dipakai. Tentu saja ini tidak akan begitu dalam karena nanti akan dibahas di mata kuliah selanjutnya sebenarnya. Yang pertama adalah RFID, gitu ya. Ini adalah teknologi yang sangat lama sebenarnya. Jadi
radio frequency identification. Pada dasarnya adalah memberikan identifikasi identitas gitu ya, dan komunikasi antar identitas itu menggunakan frekuensi radio gitu ya, frekuensi gelombang elektromagnetik. Teman-teman sudah pasti tahu setiap misalnya barang produk itu punya barcode, QR code begitu ya, atau misalnya yang lebih advance lagi ada microchip yang di sana menyimpan menyimpan identitas dari produk, kapan dibuat, jenis produknya apa, tipe apa misalnya gitu. Nah, identifikasi tadi kemudian dibaca oleh alat dengan cara memancarkan teknologi informasi, dengan memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi di RFID ini biasanya ada dua komponen utama. Yang pertama adalah tag-nya, barcode-nya, QR code-nya yang ada di produk itu, dan reader-nya yang membaca, gitu ya. Jadi di sini menyimpan informasi begitu, lalu kemudian dibaca oleh si reader-nya. Gitu. Nah, berdasarkan teknologi ini, gitu ya, basic-nya adalah teknologi RFID, maka IoT kemudian dikembangkan. Bedanya apa dengan RFID? Sebenarnya IoT kan sebenarnya memberikan memberikan identifikasi dan mengirimkan informasi yang terkait dengan produk tersebut. Hanya saja bedanya dengan RFID, tadi saya sampaikan RFID itu cenderung komponennya tag dan reader gitu ya. Tapi kalau IoT sudah ditambahi modul komunikasi yang menghubungkan barang tersebut dengan atau produk tersebut atau objek tersebut dengan jaringan internet, sehingga disebutnya Internet of Things, gitu ya. Things-nya dihubungkan dengan internet. Maka fungsi utamanya adalah mengkoneksikan, menghubungkan antara physical world, dunia fisik, barang, produk, gitu ya, dengan dunia virtual atau dunia informasi. Nah, yang terakhir adalah blockchain. Jadi blockchain ini adalah skema pencatatan sebenarnya. Kalau misalnya rekan-rekan mungkin familiar dengan cryptocurrency Bitcoin, gitu ya. Bitcoin adalah salah satu aplikasi yang dibangun di atas teknologi blockchain. Jadi blockchain ini disebutnya adalah internet masa depan. Jadi skema pencatatan, transfer informasi, transaksi antar node, gitu ya, antar simpul, bisa jadi di dalam sebuah handphone atau misalnya di komputer, yang mana hubungan antar node tadi dilaksanakan secara peer-to-peer, distributed network, begitu ya. Dan yang penting adalah no central authority. Jadi tidak ada pihak yang sentral, begitu ya. Kalau misalnya, karena itu kenapa kemudian aplikasi yang paling muncul pertama adalah Bitcoin, gitu ya, karena dengan Bitcoin kita bisa bertransaksi dengan siapa saja, tidak terbatas batas negara, begitu ya, dengan menggunakan currency atau mata uang yang juga disepakati bersama, yaitu Bitcoin itu, gitu ya, tanpa harus mengenal misalnya ada dolar, ada rupiah, dan tidak ada bank. Tidak ada bank. Jadi tidak ada central authority. Ketika kita misalnya transfer ke bank, transfer ke orang lain misalnya menggunakan bank, kan pada dasarnya kita atau meminta bank untuk mengambil uang dari rekening kita dan diserahkan ke rekening tujuan. Kan sebenarnya kita tidak mentransfer langsung ke bank, tapi tidak mentransfer langsung ke rekening tujuan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita transaksi melalui bank konvensional, gitu ya, melalui mobile banking misalnya, kan pada dasarnya kita meminta bank untuk memindahkan rekening kita. Tetapi dengan teknologi blockchain, karena tidak ada central authority, maka transaksi itu bisa dilaksanakan directly, langsung ke transaksi tujuan, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa diakui, divalidasi bahwa benar saya melakukan transaksi dengan pihak yang lain, maka kemudian skema pencatatannya dibuat distributed. Jadi pihak yang ada di jaringan itu mengetahui bahwa saya mentransfer atau melakukan transaksi. Nah, perkembangannya kemudian tidak hanya digunakan untuk transfer cryptocurrency, gitu ya, tidak hanya dilakukan untuk di dunia perbankan, tapi salah satu bidang yang juga akan dan bahkan sudah
kena efek begitu ya, implikasi dari teknologi ini adalah supply chain, karena pada dasarnya supply chain kan banyak pihak, terus kemudian membutuhkan sharing information dan saling kepercayaan, gitu ya, karena pihak supplier dan manufacturer kan harus saling percaya, membutuhkan agreement khusus untuk melakukan transaksi. Nah, di teknologi blockchain ini karena sifatnya tadi trusted, gitu ya, terpercaya, maka beberapa contoh kasus, misalnya nanti kita juga akan bahas di studi kasusnya, adalah menerapkan teknologi blockchain untuk memantau aliran barang dari satu titik ujung ke titik yang lain, gitu. Nah, teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan, gitu ya, IoT dan blockchain, tentu saja kita tidak akan bahas detail di sini, tetapi sekali lagi mata kuliah ini sebagai dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Maka misalnya nanti di IoT teman-teman akan dapat lebih banyak mengenai ya teknologi tadi ya, dan bagaimana IoT bekerja di mata kuliah pengantar telekomunikasi dan elektronika logistik di semester 4, lalu kemudian ada e-logistik di semester 6. Kalau blockchain nanti ada pengantar blockchain untuk logistik di semester 5. Nah, seringkali teknologi IoT yang dasarnya adalah RFID tadi dan blockchain dimanfaatkan bersama. Karena fungsinya adalah IoT ngambil data dari produk dan mentransferkan informasi itu ke jaringan. Nah, blockchain adalah platformnya, gitu ya. Jadi jaringannya dibuat tadi distributed. Ya, beberapa mungkin kesulitan memahami apa namanya ya, membayangkan teknologi ini ya. Jadi harapannya sih teman-teman juga akan penasaran untuk membaca secara mandiri hal-hal yang berkaitan dengan teknologi di supply chain. Jadi kedua teknologi ini seringkali digunakan bersama untuk mengembangkan sebuah sistem yang yaitu tadi integrated dan terpercaya. Nah, apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah ini hampir sama ya, continuity dan accessibility. Jadi continuity itu karena pihaknya banyak, jadi harapannya informasinya tidak putus, gitu ya. Jadi dari end to end bisa memantau informasi itu. Accessibility, katakanlah ketika menggunakan blockchain, maka pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi itu bisa melihat semuanya, gitu ya. Karena tadi tidak ada central authority, jadi tidak ada pihak yang punya keleluasaan untuk mengatur data. Jadi ibaratnya tidak punya servernya ada di semua titik, sehingga semua orang yang ada di jaringan itu bisa mengaksesnya. Walaupun nanti ada bentuk blockchain yang lebih spesifik mengatur siapa boleh mengakses apa, gitu ya. Selanjutnya adalah link antar physical dan information flow. Jadi sekali lagi karena ada IoT, maka informasi yang terkait dengan barang, misalnya proses distribusi barang, misalnya di sebuah katakanlah truk kontainer, gitu ya, dipasang GPS, kontainer atau truk itu kan fisik, gitu ya, benda fisik. Maka bagaimana kemudian kondisi dari benda fisik itu bisa dipantau, ya direkam infonya, ditempel sensor di sana, kemudian infonya dikirimkan di internet. Dan orang yang ada di office, gitu ya, bisa memantau pergerakan dari kontainer atau distribusi tersebut. Terakhir adalah Code of Conduct Violation and Fraud Detection. Nah, karena kerusakan misalnya atau ya cacat, gitu ya, ada produk cacat, itu bisa terbaca oleh IoT, dan kemudian aturan-aturan klausul-klausul kontraknya itu bisa dibuat secara digital melalui teknologi smart contract yang ada di blockchain. Maka aturan, misalnya begini, supplier mengirimkan barang dengan jumlah dan kualitas tertentu, tapi tidak bisa dipenuhi oleh supplier, maka konsekuensinya adalah seperti ini, misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cepat dan langsung, karena kerusakannya bisa dideteksi dengan IoT, kesepakatannya bisa disimpan dalam bentuk smart contract di blockchain. Nah, penggunaan teknologi tadi tentu saja harus diukur apakah memang memberikan efek yang positif terhadap seluruh kinerja supply chain. Jadi jangan sampai kemudian menggunakan teknologi tetapi justru cost-nya makin nambah, profitnya makin kecil, begitu. Oleh karena itu bagaimana kinerja performansi itu perlu di-manage, perlu diatur, dan ada indikator yang bisa dipantau, begitu ya.
ada beberapa indikator dari performansi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.